Iya, tema saat teduh pagi hari ini adalah siapa tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah. Iya, buka kitabnya, saudara, di kitab Yeremia 17. Mulai dari ayat yang kelima. Kita belajar dua ayat, 5 dan 6. Ya. Mari baca sama-sama. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun dan di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Wow. Perhatikan saudara, ya. Beginilah firman Tuhan. Setiap kali kita baca firman Tuhan, kalau ada kalimat begini, beginilah firman Tuhan, Anda harus hati-hati sekali mendengarkan. Karena ini adalah perintah Tuhan, ini suaranya Tuhan sendiri buat kita dengar. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Apa pengertian terkutuk? Pengertian terkutuk yang pertama, itu adalah orang yang menghina Tuhan, adalah orang yang mengandalkan manusia. Jadi waktu kita tidak mau menanti-nantikan Tuhan, tidak nunggu Tuhan bicara apa, sebelum kita melakukan apa-apa, kita belum tanya dulu sama Tuhan, terkutuklah orang itu, dia sudah menghina Tuhan. Apa alasannya kita disebut sebagai orang yang menghina Tuhan? Saudara, kita ini adalah makhluk buatan Allah. Amin. Kita diciptakan Tuhan, masing-masing daripada Anda dan saya itu punya tujuan. Jadi Tuhan itu nyiptain kita nggak ngawur. Kita ini berfungsi, kita ini berguna. Kita punya masa depan. Diperlukan sikap kehati-hatian di dalam hidup, nggak sembrono. Makanya Tuhan katakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, itu artinya engkau diingatkan bahwa waktu kita tidak percaya Tuhan, waktu kita tidak menanti-nantikan Tuhan, kita menghina Tuhan. Firman Tuhan sudah katakan bahwa segala konsep kehidupan kita ini, segala cara kita hidup ini, semua sudah ada di dalam firman Tuhan. Itulah pentingnya membaca firman Tuhan. Banyak hari-hari ini jemaat Tuhan yang tidak ngerti firman. Karena tidak membiasakan diri membaca firman. Padahal ini isi hati Tuhan loh di sini nih. Dengan alasan nggak ngerti bahasanya. Itulah pentingnya pengurapan. Itulah pentingnya relationship. Coba aja, Anda punya orang tua, Anda punya anak, anakmu nggak usah mbok didik. Biarkan dirawat oleh orang lain. Suatu kali ketika anak itu sudah gede, kira-kira kenal sama kita nggak? Enggak kan? Hanya tahu bahwa kita orang tuanya, tapi tidak ada hubungan emosional di dalamnya. Rugi, bukan? Nah, lalu pengertian kedua tentang terkutuklah itu artinya konsekuensi kehilangan berkat. Ini bayangkan saudara. Waktu kita tidak nunggu Tuhan, konsekuensi kehilangan berkat. Kenapa? Perhatikan. Kalau Tuhan belum buka pintu mujizat, belum ada pertolongan, hati-hati. Kalau kita tidak menjaga hati kita, tidak belajar percaya kepada Tuhan, maka iblis yang akan menawarkan mujizat. Nah, kita nggak tahu. Ini dari Tuhan apa dari iblis? Seringkali kita main terima. Ini dari Tuhan atau tidak? Ya enggak? Seringkali kita main terima. Ini dari Tuhan atau tidak? Makanya ketika kita salah ambil langkah, katakanlah, Anda buat keputusan yang salah, ada jalan yang kita lalui bukan dari Tuhan. Contoh, kita mau investasi, nggak doa dulu. Duit pun dibawa lari sama orang. Kehilangan berkat bukan? Karena nggak nunggu Tuhan. Cari pekerjaan. Pekerjaan yang harus jauh dari keluarga. Tanya dulu sama Tuhan, itu dari Tuhan atau bukan? Nah, akhirnya keluarganya berantakan. Segala sesuatunya tanya dulu sama Tuhan. Karena waktu kita mengandalkan kekuatan sendiri, tidak bertanya kepada Tuhan, maka jaminannya adalah kita pasti kehilangan berkat. Kita diminta mengampuni, nggak mau mengampuni. Orang-orang yang tidak mau mengampuni, berarti apa toh? Nggak mau mendengarkan suara Tuhan toh? Artinya apa? Menghina Tuhan toh? Nah, orang seperti ini kehilangan berkat. Berkat yang sesungguhnya adalah kesehatan. Doanya terhalang oleh karena apa? Keangkuhan. Ketidakinginan untuk mengampuni. Mendoakan orang lain. Nah, rugi sendiri kan? Terkutuk berikutnya itu adalah dia hidup di bawah kutuk. Cari penglaris gitu ya. Tokonya sepi, warungnya sepi. Cari penglaris. Cari kekuatan lain. Karena dipikir Tuhan itu ngasihnya nggak banyak.
Tuhan nggak pernah buat tokonya gede, nggak pernah bikin warungnya rame. Nah, cari-cari kekuatan lain. Makanya dia di bawah kutuk. Utang sana, utang sini, gali lubang, tutup lubang. Berkat yang kita terima itu cukup. Karena kita tidak kelola dengan benar. Makanya berkatnya selalu kita bilangnya kurang. Makanya kurang beneran. Utang sana, utang sini, itu hidup di bawah kutuk. Artinya apa? Kutuk kemiskinan. Tuhan ingin kita hidup berkelimpahan. Tapi kita yang suka miskin. Gak nunggu Tuhan. Tuhan gak pernah suruh kita utang, saudara. Apalagi sampai pinjaman online yang bunganya itu gak karu-karuan. Mana pernah Tuhan suruh kayak begitu? Tuhan tidak mungkin menjerumuskan umatnya. Makanya yang terjadi kutuk keturunan. Kutuk apa? Kemiskinan. Nah, yang utang orang tuanya, yang kena korban siapa? Anaknya toh? Itu namanya kutuk. Makanya jangan pernah mengandalkan manusia. Dan terkutuk berikutnya, pengertian berikutnya adalah jauh dari perlindungan Tuhan. Kalau Tuhan nggak melindungi, berarti siapa yang melindungi, saudara? Iblis, toh? Oleh sebab itu kita perlu hubungan yang intim dengan Tuhan. Keintiman dengan Tuhan membuat kita itu berpengharapan terus kepada Tuhan. Ingat bahwa rancangan-rancangan yang ada padaku, kata Tuhan, itu adalah rancangan-rancangan yang membawa damai sejahtera. Tuhan tidak mungkin menjerumuskan kita. Masa depan yang penuh dengan harapan. Jadi kita itu nggak usah mikir masa depannya. Itu adalah areanya Tuhan. Bagian kita adalah melakukan yang sekarang ini loh. Tuhan suruhnya kita lakukan apa? Nah, masa depan kita nanti seperti apa? Tuhan yang akan tuntun. Izinkan Tuhan yang berjalan di depan kita. Bukan kita yang ngatur Tuhan. Seringkali kita yang ngatur Tuhan. Tuhan, aku maunya kayak begini. Kenapa engkau mengabulkannya yang begini? Padahal, kalau sesuai dengan keinginan kita bisa saja terjerumus. Ya benda, perlunya hidup dituntun oleh Tuhan. Itu penting sekali. Hidup dituntun oleh Tuhan, saudara. Agar supaya apa toh? Kita tidak jauh dari apa? Perlindungan Tuhan. Barang siapa percaya dan taat, Mazmur 91 akan senantiasa melindungi kita. Nanti baca Mazmur 91 ya. Itu perlindungan Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa bagi kehidupan kita dan keluarga kita. Nah, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Mengandalkan manusia itu yang seperti apa? Apa-apa tuh percaya pada pikirannya sendiri. Udahlah Bu, nggak mungkin akan dapat pekerjaan. Kondisinya kayak begini. Nah ini, percaya kepada keadaan. Tuhan justru mau buat mujizat di tahun kering, tapi karena kita melihat situasinya kering, kita jadi percaya, susah ini tahunnya kering. Susah dapat pekerjaan. Banyak sekali ini PHK, udah susah cari pekerjaan. Karena kita melihatnya situasi. Justru di tahun yang kering ini, Tuhan mau memberkati kita. Makanya bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita ini siapa toh saudara? Kita ini nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Seringkali kita menggurui diri kita sendiri. Menganggap bahwa kita ini paling bisa, paling mampu. Nah akhirnya nggak mampu sendiri toh. Itu pentingnya kita tuh dipimpin oleh Tuhan. Mengandalkan manusia itu artinya menaruh kepercayaan pada kekuatan dan kepintaran manusia. Udahlah aku nggak usah doa, orang nggak usah doa aja. Aku bisa kok. Satu kali ada yang ngomong sama saya begini. Saya loh nggak doa aja keinginan saya dikabulkan. Hati-hati loh saudara. Iblis itu juga bisa mengabulkan permohonanmu. Iblis juga bisa bikin mujizat secepat itu kalau kamu mau. Tapi ya itu. Mujizat daripada iblis sifatnya tidak kekal. Mau tak kayak gitu. Semua pendidikan Tuhan. Makanya proses daripada Tuhan itu membawa apa toh? Kekekalan sifatnya. Hana menanti-nantikan anak. Dia berdoa di hadapan Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan. Dia belajar berpengharapan kepada Tuhan. Doanya dijawab. Sifatnya kekal. Anaknya siapa? Samuel. Seorang nabi besar itu. Segala sesuatu yang kita nanti-nantikan di dalam Tuhan. Keren saudara. Keren. Pasti selalu dahsyat. Pasti selalu bagus. Jadi kalau diproses sama Tuhan mau, saudara, jangan menggunakan kepintaran sendiri. Orang-orang yang mengandalkan manusia itu hatinya jauh dari Tuhan. Udahlah Tuhan nggak menjawab doa. Percuma doa, capek. Saya kadang heran ya,
Doa kok capek ya? Doa kok capek sih? Kita itu tuh masuk dalam hadirat Tuhan. Harusnya waktu masuk dalam hadirat Tuhan itu adanya sukacita, bukan capek. Makanya saya tuh suka heran sama orang, doa kok capek sih? Pasti motivasinya salah. Motivasi jangan salah. Kalau motivasinya salah, pasti kau kecewa sama Tuhan. Ya enggak? Doa itu jangan lelah. Makanya tipe-tipe orang yang mengandalkan diri sendiri, mengandalkan manusia, hatinya jauh, nggak tanya Tuhan, nggak sabaran sama Tuhan. Kecewa terus sama Tuhan. Itu terus. Nah, rugi nggak, saudara? Rugi kan ya? Oke, berikutnya. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Nah, orang yang mengandalkan manusia, pasti hatinya kering. Kenapa? Hidupnya jauh dari Tuhan. Kita itu kalau diproses, kita itu seperti ditanam, saudara. Benih, kalau ditanam, bisa lihat matahari enggak? Enggak bisa toh. Enggak bisa lihat matahari, enggak bisa melihat sekeliling kita, benar-benar ngap di dalam, benar-benar gelap, nggak bisa apa-apa, tempatnya sempit, mau gerak juga susah, itu waktu ditanam. Tapi tujuannya apa? Supaya bertumbuh itu tanaman. Petani pasti tahu, yang suka tanaman pasti tahu. Kalau benih, ya, atau bakal tunas itu ditanam, benih lah ya, benih yang ditanam itu benar-benar nggak bisa lihat matahari. Tetapi tujuannya apa? Panen, hasilnya apa toh? Nggak mungkin kan benih ditanam langsung tumbuh pohon besar. Ora toh? Pasti ada waktu di mana proses itu membuat nanti tumbuh, bertunas. Setelah bertunas tumbuh kecil-kecil, makin besar, lalu berbuah. Itu toh tujuan utamanya. Sama. Waktu kita diproses oleh Tuhan, tujuannya supaya kita itu berbuah. Buahnya manis, buahnya lebat. Lah kita lagi ditanam, nggak mau. Coba aja tanaman, kau cabut. Kau tanam, cabut. Kau tanam, cabut. 2-3 hari langsung mati. Kenapa? Kering. Waktu kita mengandalkan kekuatan sendiri, kering. Kayak benih yang nggak disiramin. Benih yang nggak dipupuk. Tanah yang tandus. Nggak ada firman. Coba aja Anda doa. Anda coba bandingkan. Anda nggak usah doa bertahun-tahun. Nggak ngerti firman, kering nggak hidupmu? Pasti kering. Banyak hari-hari ini jemaat Tuhan kering hatinya, kering firman. Ketika ada hambatan, ada tekanan kehidupan, langsung teriak kencang. Berisik banget di telinga. Susah hidup. Nggak kuat. Berisik kan? Kedengarannya berisik tuh. Nggak enak kan? Tipe-tipe manusia kayak begitu. Kenapa? Karena nggak pernah mau belajar. Diproses dikit aja langsung teriak. Dapat tekanan dikit aja, teriakannya tuh bikin berisik banyak orang. Nah, hal-hal yang kayak begini, saudara, yang membuat kehidupan kita seperti berada di padang belantara, nggak berguna. Mau ditanam dimanapun, coba aja Anda pergi ke padang. Di padang itu kan panas, toh. Persediaan airnya tuh sedikit sekali. Anda kalau nanam apa-apa di sana, gampang nggak? Susah. Karena terlalu panas. Ya kita begitu. Tanah yang tandus. Kita ini seperti tanah yang tandus. Yang mau ditanam di apa-apa saja yang nggak pernah bisa bertumbuh. Karena apa toh? Karena nggak mau bertumbuh. Maunya instan. Nggak ada, saudara. Tanaman instan itu nggak ada. Segala sesuatunya itu perlu pertumbuhan. Mau untuk diproses itu loh, mau. Kalau lagi ada satu tekanan besar begitu ya, kita diproses. Kalau keluargamu mengalami satu kehancuran, ada tekanan kehidupan, itu kan berarti ada peringatan. Bahwa cara engkau menjalani kehidupan itu banyak yang salah. Ayo mulai berbenah. Nah, waktu berbenah itu memang tidak enak. Semua gerak-gerik kita itu tuh terbatas. Tetapi waktu kita belajar, kita tuh kan belajar untuk apa toh? Sabar, panjang sabar, nunggu Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan itu kan melatih diri kita toh. Melatih diri tuh nggak ngomong negatif, nggak gampang uring-uringan, nggak gampang marah. Kayak saat teduh kemarin, apa? Jangan lekas marah. Dikit-dikit itu jangan pakai urat. Marah terus, kecewa terus, sakit hati terus, luka terus. Apa enaknya hidup kayak begini, saudara?
Hai, andalkan Tuhan. Engkau disakiti orang. Jangan jadi hakim. Jadilah sebagai orang yang memaaf. Sebagai pemaaf. Sebagai orang yang punya hati. Sebagai orang yang mau memberkati dan berdoa. Sepertinya bodoh. Itu ajaran dunia. Sepertinya bodoh. Tapi bagi kita yang mengasihi Tuhan, kita lagi ditanam. Semua ngerti kita memang sengaja dipertemukan Tuhan sama orang yang nyebelin kita, yang merendahkan kita, yang menipu kita, supaya apa? Kita ngerti. Karena hubunganmu dengan aku sudah jauh, kata Tuhan. Engkau udah mulai bikin bisnis nggak doa. Engkau cari pekerjaan nggak doa. Engkau mau apa-apa nggak doa. Nah, sekarang ada tekanan besar seperti ini, supaya apa? Engkau melihat bahwa pentingnya berdoa. Gitu loh. Jadi nggak ngandalin diri sendiri, mentang-mentang duitmu banyak, terus ngawur. Semua berkat itu Tuhan yang berikan dalam hidup kita. Kalau kita ngawur, kita nggak tanya sama sang pemberi berkat itu, duitmu dibawa lari nggak? Nah, tanya Tuhan dulu. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Artinya apa toh? Orang yang bersungut-sungut, yang tidak tahu bersyukur, nggak ngerti proses. Tuhan mau memberkati, tapi bersungut-sungut terus. Tuhan mau merubah keadaan keluarga kita, tapi kita tuh nggak mau mengucap syukur. Maunya cerai. Padahal mau merubah pasangan, mau merubah anak, mau merubah keluarga. Tapi karena bersungut-sungut, nggak tahu berterima kasih di hadapan Tuhan. Nggak berlatih untuk bersyukur. Nah, hal yang seperti ini nih, yang hatinya jauh daripada Tuhan. Makanya ia tidak tahu datangnya hari yang baik. Nggak ngerti rasanya bersyukur, nggak tahu rasanya bersuka cita. Orang DM sama saya, Bu, saya itu sudah nggak tahu lagi rasanya berbahagia. Iya, jelas. Kalau sampai Anda di titik itu, berarti Anda sudah jauh pakai banget dari Tuhan. Tanah hatimu udah tandus banget. Nggak ada firman, nggak ada api Tuhan. Doamu hanya sekedar doa minta, doa rutinitas. Jadinya kayak begitu. Nggak punya kekuatan. Mau doa nggak tahu caranya doa kayak mana. Mau baca firman nggak tahu cara memulainya dari mana. Karena nggak pernah mau memaksakan diri berlatih untuk intim dengan Tuhan. Belajar firman itu tuh nggak usah nunggu semuanya bisa dulu. Nggak ada, saudara. Kalau Anda mau bisa sekolah di teologi sana. Segala sesuatunya itu harus mau belajar berdoa, memuji Tuhan, buka firman Tuhannya. Saya pun sampai sekarang kalau baca firman Tuhan, ya tanya sama Tuhan. Tuhan, Engkau mau bicara apa Tuhan buat saya? Tuhan mau bicara apa? Biarkan hamba-Mu mendengar Tuhan. Ajari hamba-Mu ini mengerti. Kalau nanti ada kata-kata yang hamba tidak paham, buat hamba mengerti ya Tuhan. Mana loh saudara? Kalau baca firman Tuhan tuh kayak gitu. Terus pelan-pelan bacanya. Pelan-pelan bacanya. Amin. Nah, ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun. Tahu tanah angus, saudara? Orang kalau habis panen, kalau yang panen beras itu loh, kan itu kan tanahnya apa? Ininya bekas-bekas bonggol-bonggolannya itu kan dibakar gitu kan ya. Kalau tanahnya itu angus, habis panen kayak gitu, terus setelah itu Anda langsung tanamin lagi, kira-kira bisa enggak? Ya nggak bisa lah. Kan tanahnya harus digemburkan dulu, itu semuanya harus diberesin dulu, bekas bakaran-bakaran itu harus dicabutin dulu, diberesin dulu, lalu kemudian tanahnya digemburkan lagi, kan gitu toh. Sama. Kita juga begitu. Tidak bisa asal tanam. Perhatikan tanah kehidupan kita. Subur atau tidak. Setiap daripada kita yang hubungannya jauh daripada Tuhan, tanah hati kita pasti tandus. Gak ada nutrisi. Doa, pujian, penyembahan, baca firman Tuhan itu nutrisi. Kita membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya, ini nutrisi, saudara. Coba aja Anda makan, nggak ada vitaminnya. Kira-kira Anda sehat nggak? Nggak mungkin kan makan cuma sekedar kenyang. Kita butuh vitamin. Ini loh, firman Tuhan itu vitamin. Tidak hanya sebagai tuntunan Tuhan, tetapi ini adalah nutrisi kehidupan kita. Kita jadi kuat, kita jadi teguh, kita jadi ngerti tuntunan Tuhan apa, kita harus bagaimana berkeputusan, bagaimana berpikir dengan benar, semua ada di firman Tuhan. Jadi, kalau misalkan tanah hati kita udah mulai tandus, tandanya apa toh? Nggak suka doa.
Mau memulai doa bingung. Mau baca firman Tuhan nggak ngerti. Mau ibadah telat. Mau doa memulainya susah. Doa ya cuma gitu doang, rutinitas. Itu udah kering kayak gitu. Itu sasaran ampuh iblis. Gampang banget menghancurkannya. Gak ada benteng kehidupan. Karena sungguh-sungguh tidak menghadirkan kuasa Allah di dalam hidupnya. Gak ada api. Itulah firman Tuhan katakan apa? Ia akan tinggal di tanah angus. Mau ngapa-ngapain gak bertumbuh. Mau melakukan apa saja gak berhasil. Karena apa? Tanahnya tandus. Itulah kenapa kalau doa rasa-rasanya lelah, capek. Karena hatimu kering. Engkau sudah doa nih, tapi kemudian kau berhenti di tengah jalan. Makanya kalau engkau doa bolong-bolong doa, bolong-bolong doa. Ya sama kayak tanaman yang kau tanam itu. Seminggu mbok sirami sekali, sebulan mbok sirami sekali, mati enggak saudara? Kita butuh firman saudara. Baik, sadar. Kita butuh firman Tuhan. Ini telinga mesti mendengarkan firman Tuhan. Waktu engkau masuk dalam pernikahan, engkau nggak ada mezbah doa. Kira-kira, engkau berharap keluargamu kayak gimana kalau nggak ada mezbah doa? Kalau hubungan suami istri nggak ada hidup takut akan Tuhan, engkau berharap apa di dalam keluargamu? Engkau berharap apa kepada anak-anakmu? Kalau engkaunya sendiri sebagai orang tua, hidupmu nggak takut akan Tuhan, nggak bisa ngasih contoh di hadapan anak-anakmu untuk hidup takut akan Tuhan. Tadi malam di Komsel Breakthrough, kita membahas tentang bagaimana orang tua harus mendidik anak-anaknya. Kita melihat salah satu tokoh Alkitab, yaitu si Eli. Eli adalah imam besar. Dia tempatnya di mana toh? Dia punya yang namanya tabut perjanjian Tuhan. Dia imam besar. Dia ada di dalam rumah Tuhan, di rumah ibadat. Tapi dia sebagai orang tua nggak pernah ngajarin anaknya yang benar. Makanya kedua anak laki-lakinya itu apa coba saudara? Jatuh dalam dosa. Yang dihukum siapa? Orang tua dan anaknya kena hukuman Tuhan. Sampai tabut perjanjian itu berlalu. Yang artinya apa? Toh kemuliaan Tuhan berlalu. Mau doa kering, mau apa? Mau doa meminta sama Tuhan kering. Nggak terjadi apa-apa. Karena kemuliaan berlalu. Saul waktu diurapi Tuhan jadi raja, hidupnya dalam pengurapan. Tapi kalau hidupnya nggak sesuai dengan firman Tuhan, pengurapan itu akan berlalu. Kemuliaan Tuhan pasti akan berlalu dari hidupnya. Sama seperti kita, saudara. Kalau kitanya sendiri hidup nggak punya nutrisi kehidupan, yaitu firman Tuhan, kita akan mengalami satu apa toh kehancuran. Berapa banyak orang rasa-rasanya pengen bunuh diri, Bu. Saya sudah nggak kuat dengan menjalani kehidupan ini. Lah kan? Merasa sepi, merasa hancur, merasa kering. Karena nggak ada firman. Nggak ada doa. Tidak ada pujian penyembahan. Tandus kayak begini. Di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Artinya apa atau tidak berpenduduk? Sepian. Karena biasa mengandalkan manusia. Saya kalau nggak cerita sama sahabat, saya nggak bisa, Bu. Kau mengandalkan manusia. Saya kalau nggak didoakan sama pendeta, nggak bisa, Bu. Sampai engkau memberhalakan pendeta. 1000 pendeta menghubungi semua, minta doa, minta pengurapan. Nah itu loh. Hati-hati ya. Dikit-dikit hamba Tuhan, dikit-dikit minyak pengurapan. Engkau memberhalakan hamba Tuhan. Bahkan engkau memberhalakan minyak urapan. Dengan harapan apa? Pulih hidupmu, pulih. Hei, hidup itu bukan soal pulih hidup. Ini loh karakter kita berubah. Cara kita hidup itu menghormati Tuhan atau tidak. Cara kita hidup menyenangkan hati Tuhan atau tidak. Itu jauh lebih penting daripada kehidupan kita secara pribadi. Kepentingan pribadi, pengennya bagus, pengennya happy, pengennya enak. Bukan itu. Itu nggak penting. Kita hidup menyenangkan hati Tuhan atau tidak. Karakter kita itu tuh loh, berubah apa enggak? Dari sejak dibaptis pertama jadi Kristen bertahun-tahun karakternya podo kabeh, sama semua, enggak berubah. Begitu ada tekanan datang,
Rasa-rasanya sepi. Nggak ada bantuan. Makanya tadi saya katakan, terkadang Tuhan izinkan semua pintu tertutup. Terkadang Tuhan izinkan semua jalan keluar tertutup. Supaya kita cari Tuhan. Supaya kita kembali kepada kasih mula-mula kita. Lah yuk kebangetan toh orang Kristen nggak bisa doa. Lah yuk kebangetan toh orang Kristen nggak ngerti firman. Itu loh yang diharapkan Tuhan, saudara. Makanya dikatakan siapa yang tidak mengasihi Tuhan terkutuk. Yesus betapa marahnya kepada pohon ara itu karena apa? Nggak berbuah. Gede doang, banyak daunnya, tapi tidak menghasilkan buah, yang artinya apa? Hidup yang tidak berfungsi. Oh ya, jangan egois. Jangan cuma mikirin diri sendiri. Doakan orang lain, layani orang lain. Jangan nunggu keadaanmu baik, baru engkau melayani orang lain. Telat, saudara. Berfungsi. Jadi supaya kehidupan kita berfungsi itu, selama kita mengasihi Tuhan, engkau pasti mengasihi sesama. Selama engkau mengasihi Tuhan, hidupmu pasti baik. Pasti engkau melayani orang lain. Ketika engkau mengasihi Tuhan, pasti engkau suka doa, suka muji nyembah Tuhan, suka baca firman Tuhan. Kalau tiga-tiganya ini gak ada yang kau sukai, engkau gak mencintai Tuhan. Coba cek sekarang. Sudah sampai di level mana kekristenan kita? Kecintaan kita kepada Tuhan sudah sampai di mana? Pikirannya itu jangan cuma utang terus. Merengek terus, Tuhan tolong saya. Tuhan ini gimana? Tuhan udah kepepet. Tuhan udah gak bisa lagi. Cinta Tuhan atau tidak? Mengasihi Tuhan atau tidak? Hatimu tulus atau tidak? Jangan datang kepada Tuhan hanya supaya hidupmu baik. Jangan datang kepada Tuhan supaya utangmu lunas. Jangan datang kepada Tuhan supaya keluargamu pulih, penyakitmu sembuh. Bukan itu. Lebih baik engkau sakit, tapi engkau cinta Tuhan. Lebih baik engkau miskin, tapi engkau cinta Tuhan. Lebih baik engkau mengalami kehancuran sekarang, tapi engkau cinta Tuhan mati-matian, itu jauh lebih penting. Ya kan dah? Koreksi diri hari-hari ini, saudara. Jangan hanya mementingkan apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai. Perhatikan cara kita hidup. Cara kita berpikir. Cara kita berkata-kata. Tuhan mau kita semua berubah. Ya? Berubah, saudara. Berubah. Mari menjadi dewasa hari-hari ini. Pikirkan siapa kita. Sudah menjadi seperti apa kita hidup. Bagaimana dengan pernikahan kita? Status sebagai suami, status sebagai istri, status sebagai anak, status sebagai pelayan Tuhan. Sudah melakukan apa? Sudah seperti apa? Pikirkan itu. Karena kelak suatu hari nanti akan ditanya sama Tuhan. Gak melulu tentang kebutuhan. Membosankan sekali. Benarkah kita mengasihi Tuhan? Karena kalau mengasihi Tuhan, kita suka doa, kita suka muji nyembah Tuhan, kita suka baca firman Tuhan. Amin. Ya. Amin, saudara. Ayo, selesai. Waktunya praktek ya. Ingat baik-baik. Terkutuklah tadi itu, pengertian yang pertama tadi menghina Tuhan. Tidak berbuah, tidak berfungsi. Lalu kemudian apa? Konsekuensi kehilangan berkat. Tidak beroleh perlindungan Tuhan. Dan itu merugikan hidup kita. Mari berubah. Ya, ayo kita doa sama-sama.